Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ila man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffan wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala habibuna nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ad-dina bada'a ghariban wa yarji ghariban fatuba lil ghurabai alladzina yuslihu ma afsadan nas ba'di min sunnati aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, di tahun baru ini, di bulan yang penuh keberkahan ini, di hari yang penuh hikmah ini, saya selaku khatib mengajak kepada diri saya khususnya dan mengajak kepada kita semua untuk memperbaharui takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya takwa dalam arti kata berusaha semaksimal mungkin untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni perintah-perintahnya, dan berusaha pula dengan semaksimal mungkin apa yang disebut dengan larangan-larangannya. Karena dengan takwa maka derajat kita akan bermulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kita berada di Jumat pertama di bulan Muharram, bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala memilihnya menjadi satu bulan yang menjadikan bulan yang mulia, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala melarang pertengkaran, perperangan dan apapun bentuknya. Kemuliaan bulan ini bukan hanya sekedar kemuliaan seperti yang lainnya, tetapi kemuliaan bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengenang kembali kekasih-kekasihnya di dalam memperjuangkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bulan ini pula Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kemenangan bagi rasul-rasulnya terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam bulan ini pula Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghijrahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah untuk membuat suatu tatanan kehidupan yang aman sentosa. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, 1350 tahun yang lalu, di saat manusia hidup dalam kegelapan, manusia hidup dalam kerusakan, maka Allah telah mengutus sesosok manusia yang mulia, itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membuat suatu perbaikan. Tetapi karena susahnya pada masa itu di Mekah selama 13 tahun memperbaiki akidah, banyak hambatan, banyak tantangan, banyak rintangan, sedikit bantuan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan pada kekasihnya untuk berhijrah, yang kemudian hijrah ini disebut tahun pertama hijriah bagi orang-orang mukmin dan orang muslim. Alhasil ketika hijrah di Madinah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tempat yang layak
Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia-manusia pilihan kurang lebih 10 tahun dari masa kehijrahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejarah telah mencatat bahwa telah tercipta generasi-generasi manusia pilihan yang hari ini kita kenal dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita kenal sebagaimana orang-orang terbaik yang mana Allah Subhanahu wa taala mengiklankan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu aminu kama amanan nas, wahai orang-orang beriman, berimanlah kalian sebagaimana orang-orang telah beriman. Mereka lah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang keimanannya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan mereka kehidupan yang suci, tatanan kehidupan mereka patut kita ikuti, dan kehidupan mereka Nabi mengatakan bahwa Nabi SAW beliau telah bersabda, ashabi kan nujum fa idza tadaitum ihtadaitum, sahabat-sahabatku sepertinya bintang-bintang di langit. Kemana saja kalian mengambil petunjuk, kemana saja kalian mengambil contoh, kemana saja kalian mengambil ikutan, maka kalian akan mendapat petunjuk. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, tidak dipungkiri dari generasi ke generasi Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajat umat ini sehingga aturan hidupnya diikuti oleh orang-orang setelahnya. Namun sayangnya semakin jauh kita dari pelita kehidupan mereka. Hari ini Islam perlahan-perlahan mulai redup, bukan karena hebatnya musuh-musuh Islam, tetapi perlu kita sadari bahwa redupnya keislaman hari ini dikarenakan kurang bersemangatnya orang-orang Islam di dalam menjaga dan mengamalkan Islam itu sendiri. Belum lagi akan datang suatu masa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rusaknya umat Islam ini kalau terjadi dengan 3 perkara. Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza azabat ummati dunya nuziat minha haibatul Islam, wa idza tarakatil amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar hurimat barakatil wahyi, wa idza tasabbat ummati saqatat min ainillah. Apabila umatku telah mengagung-agungkan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut kehebatan Islam dari umat ini. Apabila umatku telah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan keberkahan wahyu. Apabila umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah mencaci satu sama lainnya di antara umat, maka jatuhlah ini umat dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, tentunya dengan semangat hijrah di tahun ini umat Islam perlu buat suatu usaha untuk membuat perbaikan, yang mana perbaikan tersebut akan membuat dampak yang positif kepada umat Islam sendiri. Hijrah yang dimaksud bukan hijrah dari satu tempat ke tempat lain, karena Nabi SAW bersabda, la hijrah ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah Fathul Mekah. Hijrah yang dimaksud adalah bagaimana umat Islam selalu mengkoreksi diri, bagaimana umat Islam selalu memperbaharui diri, bagaimana umat Islam selalu mempersiapkan diri dengan semakin majunya teknologi yang canggih, mengumpulkan keyakinan di dalam hati, sehingga perlahan-lahan umat ini, generasi umat ini telah lari daripada akhlak-akhlak Islami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dengan semangat yang baru di tahun yang baru. Kita semua yang hadir pada hari ini ingin menjadi pelopor hijrah, baik terhadap diri kita sendiri secara pribadi maupun secara umum. Ingat, kemenangan Islam bukan hancurnya musuh-musuh Islam. Kemenangan Islam bukan binasanya musuh-musuh Islam. Islam tidak pernah mengajarkan untuk berbuat kehancuran. Seandainya ada pun perlawanan, itu pun dikarenakan terpaksa.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah, maka yang semuanya engkau akan melihat orang-orang atau para manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Apabila ini terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, fasabbih, maka bertasbihlah, sucikanlah Allah, pujilah Allah atas karunia ini, wastaghfiruhu, dan minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekhilafan kita, atas kelalaian kita selama ini, karena Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, untuk mengakhiri khutbah yang singkat ini, mari kita dengarkan satu pesan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadi renungan untuk khatib sendiri dan untuk kita semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Innad dina bada'a ghariban." Sesungguhnya agama ini datang dalam keadaan asing. Fatuba lil ghabai wa sayaudu sa'idan, karena kelak akan datang kembali agama ini akan terpandang menjadi asing. Tapi kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghabai, maka kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan terhadap orang-orang yang dipandang asing. Lalu siapakah orang yang dipandang asing? Alladzina yuslihu ma'afsadas ba'di min sunnati, yaitu orang-orang yang membuat perbaikan, orang-orang yang membuat dan menghidupkan di saat manusia membuat kerusakan, min sunnati, dari sunnahku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.